Pagi ini aku ingin menanggapi tentang karena aku dimention oleh Hengki Kawilarang, jadi perlu aku jelaskan sedikit gitu. Teman-teman fashion designer, aku tidak bermaksud untuk meruntuhkan mimpi-mimpi kalian atau membuat image kalian menjadi buruk dalam melaksanakan show baik di Amerika, di New York atau dimanapun. Aku mengerti itu ya. Tapi perlu kalian pahami juga bahwa dalam industri fashion itu tidak hanya melibatkan desainer, ada pengusaha juga seperti saya. Saya bukan desainer tapi saya brand owner yang mengikuti acara tersebut. Apalagi yang terlibat banyak sekali, ada IO yang terlibat sampai supir taksi dan fotografer ya yang yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh saudara Eski. Itu dulu. Terputus tadi ada beberapa pihak yang selalu dirugikan oleh Indonesia Now yang kepemilikannya menurut informasi adalah milik saudara Eski. Itu dulu yang kalian pahami, bahwa aku sebagai anak bangsa tentu sangat mendukung usaha atau apapun yang berkegiatan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Begitupun dengan saudara Eski. Dari awal walaupun sudah terjadi kekacauan yang ditimbulkan pada aku di New York kemarin, mengikuti New York Fashion Week kemarin, aku tetap mensupport dia, aku tetap mengucapkan selamat kepada dia walaupun show-nya kacau, tapi at least show-nya berjalan walaupun dengan singkat katanya dengan amburadul gitu ya. Saya tetap mendukung siapapun yang bekerja dan tidak ada maksud sedikit pun bagi saya untuk menghancurkan usaha orang lain. Saya pun mengerti jika para desainer atau kalian yang bergelut di dunia fashion tidak mau speak up atau mungkin merasa malu atau menjaga image bla bla bla. Saya juga mengerti itu. Tetapi sebetulnya sudah ada yang speak up 2 tahun lalu kalau nggak salah, Ivan Gunawan. Saya pikir tidak akan terjadi lagi. Semalam pun saya bicara dengan Bang Merdi Sihombing. Hengki Kawilarang pun kita invite untuk mendengarkan bahwa kita tidak membenci, kita tidak menghalangi saudara Eski untuk mengadakan show di sana, tetapi tolong diperbaiki sesuai janjinya bertahun-tahun bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama, tetapi selalu diulangi. Semoga ini menjadi catatan juga buat Eski. Tuntutan saya hanya satu, meminta maaf. Tuntutannya cuma itu. Terakhir yang paling penting, ini jangan ada statement yang menyatakan ada beberapa pihak yang dikasih fasilitas atau bahkan dikasih gratis kalau saya bayar ya. Bukan itu poinnya. Poinnya bukan masalah materi atau uang yang dikeluarkan atau biaya untuk mengikuti show New York Fashion Week. Kalau nggak salah antara 20.000 atau 25.000 US dollar. Ada juga yang dikasih 10.000. Itu terserah Eski, dealnya bagaimana. Saya pun bayar ya. Tapi yang harus difikirkan adalah bagaimana perjalanan kita ke sana, bagaimana biaya yang dikeluarkan itu bukan hanya materi tapi tenaga, mental, pikiran, kru yang diberangkatkan, operasional di sana itu bukan nilai yang sedikit. Walaupun itu sebetulnya bukan hal utama yang ingin saya bahas di sini. Masalah etika dan bagaimana menjaga anak bangsa di sana sebetulnya yang paling penting ya. Lalu satu lagi nih, ada berita rumors di luar sana yang mengatakan bahwa apakah benar Kak Fitri sama teman-teman ingin men-take over pekerjaan Eski. Itu nauzubillah min zalik, itu keji sekali fitnahannya. Nanti akan saya spill chat saya dengan Eski. Saya sudah bicara juga dengan Pak Konjen di sana bahwa teman-teman yang mengikuti acara kemarin hanya ingin membantu 1 kali show di bulan Februari nanti untuk menemani Eski bagaimana perjalanan show nanti di bulan Februari, karena sudah ada beberapa yang melakukan pembayaran DP kalau nggak salah. Jangan mengalami hal yang saya dan teman-teman alami gitu. Saudara Eski sudah mengerti, tidak ada maksud untuk mengambil pekerjaan dia. Satu, ini bukan bidang saya dan teman-teman juga nggak ada waktu untuk mengerjakan itu. Jangan sampai niat baik yang teman-teman ingin lakukan terhadap Eski malah difitnah gitu ya, nggak boleh. Ini khusus untuk pemerintah terkait, khususnya Konjen Republik Indonesia di New York.
saya sangat mengerti. Kita juga sudah berbicara dari hati ke hati gitu ya, bahwa saya setuju dengan Pak Konjen tidak mau menjatuhkan periuk orang lain. Saya sepakat dengan itu, tetapi bagaimanapun Pak Konjen yang terhormat, yang saya hormati, yang melakukan kekacauan di sana adalah anak Indonesia, yang dirugikan juga anak Indonesia. Saya cuma ingin bertanya, apakah anak-anak Indonesia yang berkegiatan di New York juga tidak butuh perlindungan dari Republik Indonesia di sana? Itu yang ingin saya tanyakan. Tidak bermaksud membuat ini semakin panjang beritanya. Saya sebagai anak bangsa dan juga teman-teman saya banyak yang di dunia desain hanya ingin nama Indonesia dan teman-teman yang show di sana itu nyaman. Itu aja. Terima kasih.